Tasya, NIM 2019-33182 dari kelas 3D BGSD. Di sini saya bersama dengan Mbak Isna dari kelas berapa? Kelas 1. Di sini saya akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 4 aku istimewa untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 sekolah dasar. Ini merupakan modul yang saya buat sendiri. Kemudian saya akan membacakan kompetensi dasar dan kompetensi intinya, yaitu kompetensi inti memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi dasar 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Dalam modul ini ada 6 pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran membaca, yang kedua pembelajaran kosakata, yang ketiga pembelajaran struktur, yang keempat pembelajaran menulis, yang kelima pembelajaran pragmatik, dan yang keenam pembelajaran apresiasi sastra. Oke, langsung saja kita masuk yang pembelajaran pertama, yaitu membaca. Metode yang saya gunakan yaitu metode ulang ucap, yang dimana siswa akan menirukan apa yang saya baca. Langsung saja akan saya bacakan materi membaca. Menghargai perbedaan. Sinta tinggal bersama keluarganya. Keluarganya terdiri dari Bapak Budi, Ibu Ina, Sinta, dan Rehan. Sinta dan Rehan merupakan kakak dan adik. Sinta merupakan seorang perempuan. Dan Rehan merupakan seorang laki-laki. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke, selanjutnya evaluasi. Dari tes di atas, Mbak Isna coba membaca lagi. Ini pembelajaran membaca. Coba Mbak Isna. Yang kertasnya, Mbak. Menghargai perbedaan. Sinta tinggal bersama keluarganya. Keluarganya terdiri dari Bapak Budi, Ibu Ina, Sinta, dan Rehan. Sinta dan Rehan merupakan kakak adik. Sinta merupakan seorang perempuan dan Rehan merupakan seorang laki-laki. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Isna. Di sini Mbak Isna sudah mulai bisa membaca ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu kosakata. Di sini saya menggunakan metode menjawab pertanyaan, yang dimana saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian Mbak Isna akan menjawab pertanyaan dari saya. Langsung saja saya akan membacakan materi dari kosakata. Perbedaan hobi. Keluarga Bapak Budi terdiri dari Bapak Budi, Ibu Ina, dan kedua anaknya, yaitu Sinta dan Rehan. Sinta sebagai adik dan Rehan sebagai kakak. Mereka memiliki hobi yang berbeda-beda. Bapak Budi memiliki hobi memancing ikan, Ibu Ina memiliki hobi memasak. Bapak Budi dan Ibu Ina saling melengkapi. Jadi, Ibu Ina memasak ikan, hasil memancing dari Bapak Budi. Sinta dan Rehan pun sama-sama memiliki hobi yang berbeda. Sinta hobi menyanyi, Sinta juga suka bernyanyi dari kecil. Rehan hobi bermain gitar, Sinta bisa berkolaborasi dengan Rehan. Sinta yang menyanyi dan Rehan mengiringi dengan gitar. Meskipun mereka memiliki hobi yang berbeda,
Mereka tetap melaksanakan hobinya dengan senang. Mereka saling bertoleransi dan menghormati. Selanjutnya, evaluasi. Arti dari kata hobi apa Mbak Isna? Kesukaan. Betul sekali, hobi adalah kesukaan atau kegemaran yang dilakukan pada waktu luang. Kemudian saya mau tanya, apa sih arti dari toleransi? Menghargai, betul sekali. Kalau saya mau bertanya tentang antonim dari kata bapak, apa? Ibu. Ibu, betul sekali. Kalau kakak? Adik. Adik. Kalau antonim dari kata beda? Sama-sama. Sama, ya betul sekali. Ini langsung saja masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu struktur. Saya menggunakan metode melanjutkan, yang dimana saya akan mengatakan sebuah kata, kemudian siswa akan melanjutkan pertanyaan dari saya. Kemudian materi struktur. Kalimat Bapak dan Ibu pergi ke masjid terdiri dari kata Bapak dan Ibu pergi ke masjid. Kemudian terdiri dari suku kata Bapak dan Ibu pergi ke masjid. Kemudian terdiri dari huruf B, A, P, A, K, D, A, N, I, B, U, T, E, R, G, I, K, E, M, A, S, J, I, D. Selanjutnya evaluasi. Analisislah unsur pada kata di bawah ini dengan menggunakan metode SAS. Coba Mbak Isna, di sini ada dua kata, yaitu kakak, adik. Ada berapa suku kata Mbak Isna? 4. Apa saja? K, adik. Kemudian ada berapa huruf? Hurufnya ada berapa? Ada 9. Apa saja? K, kemudian A, Kemudian masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu menulis. Di sini saya menggunakan metode lihat ucap, yang dimana Mbak Isna nanti akan menuliskan pengalamannya, kemudian akan dibacakan. Materi menulis. Perbedaan agama. Sinta dan keluarganya memeluk agama Islam. Mereka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Mereka beribadah di masjid. Dalam Islam, Sinta merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sinta memiliki tetangga yang bernama Bapak Anton. Bapak Anton beragama Kristen. Bapak Anton beribadah pada hari Minggu di gereja. Dalam agama Kristen, Bapak Anton merayakan hari raya Natal. Walaupun Sinta dan Bapak Anton berbeda agama, mereka tetap hidup rukun, saling menghormati dan menghargai. Kemudian evaluasi 4. Tulislah pengalamanmu atau tulislah perbedaan yang ada di sekitarmu. Setelah itu, bacakan tulisanmu. Oke, selanjutnya Mbak Isna coba menuliskan pengalamannya atau hal-hal yang berbeda dalam lingkungan Mbak Isna. Mbak Isna bisa menuliskannya di sini. Mbak Isna tuliskan di sini, kemudian nanti dibacakan hasil dari tulisan Mbak Isna. Selesai Mbak Isna. Kemudian coba Mbak Isna bacakan dari tulisannya. Nama saya Isna, keluargaku ada 4 orang, yaitu ayah, ibu, kakak, dan saya. Semua keluargaku memeluk agama Islam. Dalam keluargaku memiliki hobi yang berbeda-beda. Ayahku suka membaca koran, ibu suka memasak, kakak suka bermain bola, saya suka membaca buku. Kemudian saya coba mau bertanya Mbak Isna.
dalam keluarga Mbak Isna agamanya apa, Mbak? Islam. Islam semua. Kemudian Mbak Isna memiliki hobi apa? Membaca buku. Membaca buku. Kemudian masuk ke pembelajaran yang kelima, yaitu pragmatik. Di sini saya menggunakan metode percakapan. Saya akan memberikan bacaan yang di dalamnya ada sebuah percakapan. Kemudian saya akan menyuruh Mbak Isna untuk mempraktikkan bagaimana cara menyapa, meminta tolong, dan menjawab pertanyaan. Langsung saja ke materi pragmatik, yaitu perbedaan suku. Bapak Budi dan Ibu Ina berasal dari suku yang berbeda. Bapak Budi berasal dari suku Jawa, Ibu Ina berasal dari suku Padang. Pada hari raya Idul Fitri, keluarga Bapak Budi mudik ke Padang untuk bertemu keluarganya yang ada di Padang. Sesampainya di Padang, Bapak Budi bertemu dengan adik iparnya. Adik iparnya bernama Rinto. Bapak Budi, "Halo Rinto, apa kabar?" "Baik Mas." "Baik Mas, kabar Mas bagaimana?" jawab Rinto. Bapak Budi, "Baik juga Rin. Rinto, bolehkah Mas meminta tolong untuk membawakan tas ke dalam kamar?" Rinto pun menjawab, "Boleh Mas, mari saya bantu." "Terima kasih Rinto," kata Bapak Budi. Rinto, "Sama-sama Mas." Mereka berbeda suku, namun mereka tetap rukun dan saling tolong-menolong. Evaluasi yang kelima, di atas merupakan cerita pengalaman yang di dalamnya terdapat kegiatan menyapa, meminta tolong, dan menjawab pertanyaan. Coba Mbak Isna mempraktekkan bagaimana cara menyapa, meminta tolong, dan menjawab pertanyaan. Dari menyapa dulu. Coba Mbak Isna pernah menyapa Bapak atau Ibu guru di sekolah? Pernah. Bagaimana Mbak Isna menyapa? Tolong bantu saya. Menyapa. Yang menyapa bukan meminta tolong. Contohnya, "Hai," atau apa? Kalimat seperti apa? Hai Ibu. "Hai Bu Guru," ya betul sekali. Kemudian meminta tolong. Mbak Isna pernah meminta tolong? Pernah. Sama siapa? Ibu. Sama Ibu. Bagaimana kalimatnya Mbak Isna kalau minta tolong? Bu, tolong saya. Tolong untuk apa? Untuk membereskan kamar atau apa? Membereskan kamar. Kemudian saya akan coba bertanya pada Mbak Isna. Mbak Isna jawab ya. Tadi Bapak dan Ibu Ina kan berasal dari suku yang berbeda. Kalau Bapak Budi berasal dari suku Jawa. Suku Jawa. Kalau Ibu Ina Padang. Betul sekali. Selanjutnya pembelajaran yang keenam, yaitu apresiasi karya. Di sini saya menggunakan metode parafrasa, yang dimana siswa akan membacakan puisi tersebut, kemudian menceritakan isi dari puisi tersebut. Masuk ke materi apresiasi karya puisi. Toleransi, sebuah jalan yang ditempuh untuk menerima perbedaan dalam hidup, saling menghargai dan memahami, memangku semua perbedaan dengan indah, tak perlu saling berdebat untuk sama. Mari sama-sama bertoleransi menuju persatuan negeri. Selanjutnya evaluasi. Coba Mbak Isna bacakan puisi ini. Sebuah jalan yang ditempuh untuk menerima perbedaan dalam hidup, saling menghargai dan memahami, memangku semua perbedaan dengan indah, tak perlu saling berdebat untuk sama. Mari sama-sama bertoleransi menuju persatuan negeri. Kemudian isi dari puisi ini apa, Mbak? Untuk saling bertoleransi.
toleransi menuju persatuan negeri. Terima kasih Mbak Isna sudah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.